Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Trinka, saya dari Ekonomi Syariah. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer yang saya ambil salah satu bab materinya yaitu jual beli dan permasalahannya. Sebelum itu, perkenalkan dua manusia di depan saya ini sebagai audiens sukarela saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hani. Saya adalah mahasiswi dari salah satu perguruan tinggi. Dan saya Sinta, saya seorang pelajar. Saya mulai pertama dari pengertian jual beli. Secara etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk jual beli, yaitu al-bai, yaitu yang artinya menyerahkan barang dan menerima pembayaran. Al-shiro, yakni yang artinya memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan. Ada al-mubalah atau pertukaran, dan al-tijaroh yang artinya perniagaan antar manusia atau pertukaran antar kehidupan dunia dengan akhirat. Menurut terminologi, jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Dasar hukum jual beli terdapat pada Al-Quran, hadis, dan juga ijma. Di dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat An-Nisa ayat 29. Dan juga terdapat dalam hadis yang salah satunya yaitu hadis riwayat Al-Bazar dan Al-Hakim. Dan juga terdapat dalam ijma para ulama. Telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan dari orang lain. Poin selanjutnya, rukun dan syarat jual beli, yaitu pertama berakal, kedua balik, yang ketiga orang yang melakukan ijab qabul telah akil balik, yang keempat ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majelis, yang kelima barang yang diperjualbelikan itu halal, memiliki manfaat. Yang selanjutnya barang itu ada di tempat atau tidak ada di tempat lain. Yang selanjutnya barang itu merupakan milik si penjual atau di bawah kekuasaannya. Dan selanjutnya barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zakatnya, bentuknya, kadarnya maupun sifat-sifatnya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk jual beli. Jual beli dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk. Dininjau dari pertukaran yang menurut Al-Zuhaili ada 4. Yang pertama jual beli salam atau pesanan. Yang kedua jual beli muhayadah atau barter. Yang ketiga jual beli mutlak adalah yang artinya jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar. Dan yang keempat yaitu jual beli alat tukar dengan alat tukar seperti dinar dengan dirham. Ulama Hanafiyah membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum dan mengklasifikasikannya menjadi: pertama, jual beli sah atau halal adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Yang kedua, jual beli fasid atau rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Dan yang ketiga, jual beli batal atau haram. Jual beli batal adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Ditinjau dari benda atau objek, jual beli dibagi menjadi 3 macam, yaitu bendanya kelihatan, jual beli di mana pada waktu melakukan akad jual beli barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Dan yang kedua, sifat bendanya disebut dalam janji. Biasanya ini ada di dalam jual beli salam atau pesanan. Dan yang ketiga, bendanya tidak ada. Itu jual beli benda yang tidak ada sertanya, tidak dapat dilihat, ialah jual beli yang dilarang dalam Islam karena bisa menimbulkan kerugian dalam satu pihak. Adapun dari sisi harga, jual beli dapat dibagi menjadi jual beli yang menguntungkan atau al-murabahah. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Yang kedua, jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya atau at-tauliyah. Dan yang ketiga, jual beli rugi atau muawada'ah, yaitu jual beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan.
Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang yang nilai bukunya sudah sangat rendah. Nilai bakunya sudah sangat rendah. Dan yang keempat, jual beli al-musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akan saling meridhoi. Dalam jual beli ini, penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya. Sedangkan dari sisi pembayaran, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi al-muraba'ah. Pertama, al-muraba'ah, jual beli dengan pembayaran di muka, baik tunai maupun cicilan. Itu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dan yang kedua, bai as-salam, yaitu jual beli dengan pembayaran tangguh. Adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang atau sebesar harga atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian. Dan yang ketiga, bai al-itisna, atau jual beli berdasarkan pesanan. Kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian. Selanjutnya, poin terakhir yaitu manfaat dari jual beli. Yang pertama, jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain. Yang kedua, penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka. Yang ketiga, masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepaskan barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uangnya, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas. Dan yang keempat, dapat menjauhkan diri dari memakan atau membeli barang yang haram atau batil dengan cara batil. Dan yang kelima, penjual dan pembeli mendapatkan rahmat dari Allah. Dan yang keenam, menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Sekian pembahasan dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan jual beli alat tukar dengan alat tukar? Mohon penjelasannya. Mbak mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Hani terkait jual beli tukar menukar antara mata uang yang sama atau berbeda atau valuta asing. Contoh, apabila ada tukar menukar atau mata uang rupiah dengan rupiah, mata uang dolar dengan dolar, maka harus tunai dan sama nominal serta nilainya. Seperti penukaran antara 100.000 dengan 100.000 rupiah namun recehan. Harus dilakukan dengan tunai dan nominalnya sama. Dan apabila ada penukaran antara mata uang yang berbeda atau dengan valuta asing, seperti penukaran rupiah dengan dolar rial, dolar dengan rial atau rupiah dengan rial, maka syaratnya hanya satu, yaitu tunai. Diperbolehkan untuk mengambil margin atas penjualan mata uang yang berbeda. Dengan demikian, para pelaku bisnis money changer misalnya diperbolehkan melakukan transaksi falas dengan syarat tunai. Jika ada transaksi menukar atau membeli 100 dolar dengan rupiah, money changer boleh mengambil margin dari harga jual tersebut. Saya juga mau bertanya, bagaimana hukum menimbun? Menjawab dari pertanyaan Mbak Sinta, menimbun barang adalah haram, sebagaimana yang disebutkan keharamannya dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ma'amar bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidaklah melakukan penimbunan kecuali berdosa. Maka tindakan menimbun barang diharamkan oleh syariat karena menyebabkan mudarat bagi masyarakat banyak. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.